sudah bodoh, sudah biasa lah. Nah, jadi dengan demikian berarti mudah nanti hukum berikutnya. Bagaimana tawaf? Kan muncul kan? Di dalam haji, dalam umrah, tawaf. Boleh tak awak megang istri awak? Ya kalau dalam kondisi perlu dipegang, peganglah. Berulang kali. Ummul Mukminin Aisyah tidak melihat, tapi merasakan. Sedangkan para sahabat sebanyak itu melihat Nabi SAW. Kalau seandainya memang Nabi itu ketika sholat merapatkan kedua telapak kakinya ketika sujud, tentu sudah ada. Kemudian, jadi yang kiri dijadikan sebagai firas. Nah, sedangkan yang kanan wa nasaba, beliau tegakkan. Nanti ada persoalan ketika apa? Apakah jari jemari ini menghadap kiblat atau tidak? Ya kan? Tapi tidak satu jari ulang bisa dimodali keluar. Jadi hadis yang ada hadis tasyahud, yaitu apabila Nabi duduk untuk tasyahud, iftarasha beliau jadikan telapak kaki kiri beliau sebagai firas, sebagai alas duduk dari al-warid, panggul. Nah, makanya muncul nanti hadis tawar, ya kan? Yang penting dia tumakninah. Setelah itu baru dia sujud. Nah, kenapa begitu? Karena hadis khusus tentang bagaimana kaifiyat duduk antara dua sujud tidak ada yang ditemukan. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah zikir yang paling pendek, Rabbil fir. Nah, itu adalah zikir yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rabbil firli. Jadi yang lain itu dari Nabi. Tapi kalau dibaca wa'fu anni tidak membatalkan. Sah saja. Tapi kalau ingin untuk mengambil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah, atau minimal kalau ingin yang pendek ya sudah Rabbil firli. Artinya menganggap bahwa begitulah kaifiyat bangkit dari sujud. Untuk berdiri biasanya di rakaat kedua dan rakaat keempat. Kalau rakaat untuk rakaat ketiga kan biasanya tasyahud dahulu kalau 4 rakaat. Nah, orang yang memilih itu sebenarnya pendapat yang kedua ini adalah dari Malik bin Al-Huwairis, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangkit untuk rakaat yang kedua, jalasa, beliau duduk dahulu, summa qama mu'tamidan 'alal ardi, kemudian berdiri dengan bertelekan ke lantai. Ini hadis Malik bin Al-Huwairis. Tapi kenapa? Terus bagaimana kita mengamalkannya? Saya lebih cenderung kepada apa yang dilakukan dalam memahami dua dalil ini oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apakah kata Ibnu Qayyim? Bahwa Nabi SAW dari riwayat-riwayat salat beliau tidak ada yang diriwayatkan beliau itu bertelekan ke lantai. Dia pakai duduk istirahat dan kemudian dia bangkit dan bertelekan. Kalau dia berhajat, mungkin karena kondisi fisik melemah, mungkin karena keadaan kurang sehat dan bermacam, maka disitulah sunnahnya berlaku.